Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, khususnya pada aplikasi Pare. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, Pare ini kan identik dengan sayuran ya, yang ada di siomay. Nah, kalau dari teman-teman sendiri nih, ada nggak sih yang tahu pare yang kita maksud di sini itu apa? Pengertian dari pare itu? Izin menjawab ya teman-teman. Jadi aplikasi Pare adalah salah satu inovasi e-government yang diluncurkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Karawang. Aplikasi Pare sendiri merupakan singkatan dari Performance Agreement Report by Electronic, yaitu aplikasi penilaian kinerja berbasis elektronik yang objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Di dalamnya terdapat komponen penilaian kinerja yaitu aspek hasil, sasaran kinerja, aspek perilaku, dan penilaian kinerja pegawai. Sehingga aplikasi tersebut digunakan untuk memantau dan melaporkan capaian kinerja secara elektronik. Itu menurut saya, Kang. Selanjutnya yang lain. Nah, terima kasih Teh Yuni atas paparannya. Nah, tadi kan dari Teh Yuni sudah ya untuk pengertiannya. Nah, di aplikasi sendiri nih, di aplikasi Pare X sendiri ini kan pasti ada fitur-fiturnya ya. Kayak tadi kan penilaian kinerja yang dilakukan secara digital. Nah, teman-teman yang lain ada nggak sih yang tahu kenapa aplikasi Pare ini bisa dikategorikan sebagai penilaian berbasis digital? Untuk fitur-fiturnya sendiri ini ada apa aja sih? Jadi untuk aplikasi Pare ini memang kalau kita buka di website atau di aplikasi juga bisa, itu ada beberapa fitur teman-teman. Fitur yang pertama itu yang paling atas, itu harusnya ada fitur OPD masing-masing. Jadi misalkan sekretariat daerah, PPP, dan sebagainya. Nah, di dalam fitur OPD itu ada beberapa menu, misalkan perjanjian kinerja itu ada. Jadi di dalam perjanjian kinerja itu kita di situ misalkan tujuannya apa nih, meningkatnya tata kelola arsip misalnya, kemudian meningkatnya penggunaan persetujuan elektronik dan sebagainya. Kemudian ada nilainya juga nanti sih. Terus ada metrik peran juga dan hasil. Jadi kalau metrik peran tuh kayak semacam lapisan di bawah kepala daerah, jadi mulai dari kepala daerah sampai bawah gitu. Ada juga instansi-instansi yang approval dan penilaian kita seperti itu. Kemudian ada grafik, jadi kalau grafik itu seperti SOTK saja, seperti tadi pegawai di instansi masing-masing, mulai dari kepala OPD sampai ke kita sebagai pelaksana. Kemudian ada menu yang pentingnya itu menu SKP, teman-teman. Jadi kita nanti membuat SKP di menu SKP itu. Kemudian setelah membuat SKP, ada juga di situ misalkan atasan penilai kita siapa, kemudian kita bisa mengisi per periode juga. Kalau sekarang kan per triwulan ya, kalau kita mengisi SKP per 3 bulan. Nah, kemudian selain itu ada juga menu home. Jadi kalau home itu kayak beranda aja, itu menampilkan nilai-nilai kita, misalkan predikatnya kalau sangat baik dan sebagainya. Ada juga data SKP kita nih, SKP yang sudah dinilai, yang belum dinilai, menunggu SCC dan sebagainya. Kemudian ada juga menu metrik peran yang tadi ya, itu isinya data kita ini pegawai berperan sebagai apa nih, sebagai posisi kita masing-masing. Kemudian ada atasan kita juga, seperti ketua tim, sampai ke kepala bidang atau kepala bagian. Kemudian ada pasaran kinerja yang tadi. Jadi untuk menilai SKP, nah untuk SKP-nya ini sendiri, itu yang kita buat itu meliputi indikatornya itu target kinerja, kemudian perilaku kerja yang dinilai oleh pejabat penilai dalam hal ini kepala bidang atau kepala bagian. Kemudian kita bisa memilih periode seperti tadi per triwulan atau 3 bulan. Terus ada juga menu penilaian 360 derajat. Jadi kalau penilaian 360 derajat tuh
meliputi pertama self assessment, jadi kita menilai diri kita sendiri seperti apa. Itu bobotnya 5%. Kemudian ada kita menilai dan dinilai oleh rekan kerja atau rekan sejawat. Itu bobotnya 45%. Kemudian ada kita menilai dan dinilai oleh atasan. Ini bobotnya paling besar di angka 50%. Kemudian ada angka kredit. Jadi angka kredit itu nilai kuantitatif atau nilai-nilai yang sudah muncul yang diberikan atas setiap kegiatan. Misalkan tadi indikator meningkatnya arsip, kalau saya nilainya berapa, nanti ada konversinya gitu. Dan penilaian itu, jadi ada data SKP. Intinya sih di penilaian itu ada data SKP yang sudah dinilai atau belum. Kalau udah dinilai, misalkan berwarna hijau kayak gitu, jadi ada petunjuk. Mungkin itu teman-teman untuk fitur-fitur yang ada di dalam SKP. Menarik banget Kang Iksan untuk penjabaran terkait fitur-fitur di aplikasi Pare. Nah, biasanya kan kalau aplikasi itu kan memberikan dampak. Nah, kira-kira dari teman-teman ini ada yang bisa menjelaskan nggak dampak si aplikasi Pare ini, baik dampak positifnya ataupun dampak negatifnya? Ya, baik. Terima kasih Kang Bagas. Saya ingin menjawab ya. Penerapan aplikasi Pare di lingkungan Kabupaten Karawang ini menurut saya memberikan berbagai dampak positif. Di antaranya, pertama, aplikasi Pare ini mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pegawai. Melalui sistem ini, setiap pegawai diwajibkan mencatat dan melaporkan capaian kinerjanya secara elektronik. Nah, data yang terekam dapat diakses oleh atasan secara langsung, sehingga penilaian kinerja menjadi lebih terbuka dan terhindar dari praktek manipulasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, aplikasi Pare ini menciptakan efisiensi dalam proses administrasi. Pare menghapus kebutuhan pelaporan manual yang sebelumnya dilakukan dengan formulir dan dokumen fisik. Nah, pegawai ini cukup menginput data ke dalam aplikasi dan seluruh data tersimpan otomatis. Hal ini nggak cuma mempercepat proses kerja, tapi juga mendukung kebijakan paperless dan ramah lingkungan. Nah, yang terakhir, dampak positifnya adalah penerapan ini mampu membentuk pegawai yang melek teknologi atau adaptif terhadap perubahan teknologi digital. Melalui penggunaan ini, pegawai dituntut untuk memahami menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan tugasnya. Ini sejalan dengan visi Smart ASN, yaitu ASN profesional, inovatif, serta memiliki kemampuan digital yang tinggi dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas atau smart government. Itu sih kalau menurut saya dampak positifnya. Nah, tadi kan terkait dampak positif ya Kang Rapi ya. Nah, biasanya kan kalau aplikasi-aplikasi ini kan pasti butuh penyesuaian atau memang mungkin ada dampak negatifnya pada aplikasi ini. Nah, kira-kira kalau menurut teman-teman ada nggak sih dampak negatifnya aplikasi Pare ini? Ya, baik, saya izin jawab lagi Kang Bagas. Nah, sebenarnya dampak negatifnya adalah penyesuaiannya dari sebelumnya manual jadi elektronik. Nah, itu jadi tantangan sendiri ya buat BKPSDM. Nah, sama yang paling penting ya itu tadi teknologi digitalnya sebenarnya. Kan karena kita tadinya biasanya pakai kertas biasa SKP atau dikumpulin gitu kan. Dampak negatif terbesarnya ya. Baik, terima kasih Kang Rapi penjelasannya sama kasih Pare ini. Nah, karena kita sekarang ini kan sedang masuk pembelajaran terkait manajemen ASN dan juga Smart ASN. Kira-kira dari teman-teman ada nggak sih yang bisa mengaitkan nih antara Smart ASN dengan aplikasi Pare? Kira-kira si aplikasi Pare ini masuk nggak sih ke Smart ASN? Baik, Kang Bagas, saya izin menjawab ya, dan rekan-rekan sekalian. Jadi, menurut saya ya, apakah aplikasi Ipare ini berkaitan dengan Smart ASN gitu ya? Ya, menurut saya, karena di era transformasi digital seperti saat ini, tentunya tata kelola pemerintahan perlu adaptif dengan perkembangan zaman. Dan dengan adanya sistem Ipare ini,
menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif atau smart governance. Melalui IPARE, setiap ASN dituntut untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi kinerja secara terukur, transparan, dan akuntabel. Penerapan IPARE sendiri juga tentunya pasti sejalan dengan konsep Smart ASN, yaitu ASN yang profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta berorientasi pada hasil dan pelayanan publik. Sistem IPARE ini menuntut ASN untuk menguasai teknologi informasi, karena seluruh proses kerja mulai dari perencanaan, pelaporan harian, hingga evaluasi kinerja dilakukan secara digital. Hal ini mendorong ASN untuk meningkatkan literasi digital dan efisiensi kerja, yang merupakan ciri utama dari Smart ASN yang berwawasan global dan melek teknologi. Dengan demikian, sistem IPARE tidak hanya menjadi alat untuk menilai kinerja ASN, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran menuju perubahan paradigma kerja ASN yang lebih modern, transparan, dan adaptif. Seperti itu sih Kang Bagas menurut saya keterkaitannya. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman untuk penjabaran-penjabaran yang sangat menarik. Jadi nanti dapat saya simpulkan kalau aplikasi PARE ini secara sederhana adalah aplikasi penilaian berbasis digital yang dimana mengharuskan para ASN ini untuk melakukan penilaian baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap rekan kerjanya maupun terhadap atasannya. Jadi aplikasi PARE ini di dalamnya terdapat banyak fitur, diantaranya fitur OPD tadi yang sudah dijelaskan oleh Kang Ihsan, lalu juga ada fitur penilaian 360 di mana kita sebagai karyawan kita menilai diri kita sendiri, nanti kita menilai rekan kerja menilai kita menilai atasan dan juga atasan menilai kita. Lalu tadi juga dijelaskan oleh Kang Raffi kalau dampak dari aplikasi PARE ini banyak. Yang pertama, penilaiannya jadi bersifat transparan karena kita mengetahui nilai yang diberikan kepada kita. Lalu juga penilaiannya adaptif karena mengikuti perkembangan zaman karena sudah berbasis teknologi. Lalu tadi kalau untuk dampak negatifnya, yang pertama tantangan untuk penyesuaian penilaian karena yang sebelumnya menggunakan kertas, penilaiannya saat ini di-shifting ke digital, jadi perlu penyesuaian lebih ekstra. Terus juga harus disosialisasikan kembali, terutama mungkin mohon maaf untuk teman-teman yang kurang dalam penggunaan teknologinya. Lalu tadi Kang Freddy juga menjelaskan nih terkait smart governance-nya. Ya, ini aplikasi memang masuk ke ranah smart ASN, smart ASN karena mengacu pada smart governance, dan juga di aplikasi PARE ini ASN dituntut melakukan penilaian. Lalu juga karena ini smart ASN, jadi ini aplikasi bukan hanya untuk menilai ASN saja, tapi si PARE ini bisa menjadi paradigma bagi ASN bahwa sejatinya ASN memang harus adaptif dan memang harus mengikuti perkembangan zaman. Baik, teman-teman, terima kasih banyak untuk waktu diskusinya, sangat-sangat insightful diskusi kita pada siang hari ini. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.